Kita ini banyak jadi penjahat dengan baju rohani itu. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, berkat melimpah-limpah bagi mereka yang setia mengikuti kehendak Tuhan Yesus dengan benar. Khotbah sharing firman Tuhan saya pagi ini tentang sangat-sangat riskan sekali sebenarnya, karena mengenai mereka para hamba Tuhan yang mencari kesempatan, para hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang tidak benar. Karena memang ada hamba Tuhan seperti itu di dalam lingkungan gereja persekutuannya kita. Dua surat Rasul Paulus ini memang menjelaskan bahwasanya ada hamba-hamba Tuhan dengan hanya motivasi mencari keuntungan, mencari kesempatan untuk kepentingan mereka sendiri, ataupun dengan bahasa yang agak-agak kasar, bahwa mereka hanyalah mengejar mamon. Apa mamon? Mamon adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk keserakahan. Banyak yang terjadi saat-saat ini, mereka para hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, mereka mencari kesempatan dalam tiap-tiap momen. Mungkin di mimbar, dengan sudah tidak ada lagi khotbah kabar baik yang sesungguhnya untuk saling mengasihi, untuk bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan, tetapi untuk supaya kelihatan khotbah menarik, bersensasi, mereka malah membandingkan ilmu teologi mereka dengan hamba Tuhan yang lain. Mereka saling bercekcok, mencari kesempatan untuk suatu berita yang bagi saya tidak menunjukkan mereka sebagai hamba Tuhan, karena mencari kesempatan melihat kekurangan, masalah hamba-hamba Tuhan lainnya, salah berkhotbah bagi mereka, dan mereka membuat konsep konten yang menjelekan. Mari kita buka dua ayat yang menerangkan bahwasanya Rasul Paulus pernah mencatat surat bahwa banyak juga mereka yang berkedok hamba Tuhan tetapi hanya mencari keuntungan-keuntungan. Di 2 Korintus 2 ayat 17 saya akan bacakan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Terjadi saat-saat ini, kalau kita lihat bahwa firman Allah bisa dijadikan suatu keuntungan dengan menjerumuskan banyak orang, keserakahan para hamba-hamba Tuhan tersebut. Jadi saya juga membagikan firman ini untuk para jemaat harus bijak, harus cerdik melihat hamba-hamba Tuhan ini. Ada firman berkata demikian, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi para pengikut Kristus, mintalah tuntunan Roh Kudus, selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa untuk meminta Roh Kudus untuk memperlihatkan hamba-hamba Tuhan yang murni, membawa Injil ke dalam roh mereka. Mari kita baca ayat yang kedua mengenai yang ada sangkut pautnya dengan apa yang saya mau bicarakan, yang saya mau sharingkan hari ini. Di 1 Timotius 6 ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Apa inti dari konten ini? Mengenai hamba-hamba Tuhan yang hanya bertopengkan hamba Tuhan, bertopengkan penginjil, tetapi inti dari pelayanan mereka adalah sebenarnya mengejar mamon. Yang saya tegur dan saya peringatkan
bahwa cukupkan diri dengan apa yang ada. Sebenarnya saling menopang sesama hamba Tuhan satu sama lain. Jangan karena mengejar untung di konten, kita menjelek-menjelekan sesama hamba Tuhan yang semestinya kalau kita hamba Tuhan yang benar, kita harus tahu di firman mengatakan bahwa karunia kita berbeda-beda untuk satu tujuan, yaitu mengabarkan Injil. Banyak orang bertobat, banyak orang masuk dalam naungan Tuhan, sehingga di akhir zaman ini tidak banyak dari antikristus menyesatkan kita, menyesatkan orang-orang pilihan. Jemaat dan para pendengar dan para pengikut Kristus dengan setia harus jeli dalam melihat hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan, yang hanya membawa kita atau mengajarkan kita kepada hal-hal yang tidak baik, yang sesungguhnya membuat kita tidak lebih membawa kepada kehendak Kristus, tetapi membawa pada kehendak yang hanya menginginkan mamon semata. Mari kita para hamba Tuhan, kita juga berjuang untuk melakukan hal benar sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan, untuk apa yang harus kita lakukan, supaya pada akhir zaman nanti, pada hari terakhir nanti, saat kita berseru, kita tidak ditolak olehnya, tetapi kita dipanggil dan diterima karena kita melakukan hal benar, bukan mencari keuntungan semata pada saat kita melakukan amanat agung, pada saat kita menginjil. Kita belajar walaupun banyak sudut pandang kita berbeda dalam mengabarkan Injil. Jangan kita sesatkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil. Mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka yang baru belajar firman Tuhan, jangan kita buat mereka menjadi generasi yang pencari keuntungan, pengejar mamon. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat, menjadi pelajaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.